Kalau customernya merasa yang punya usaha itu tuh kasta rendah, ada beberapa nih yang sampai menolak untuk membeli di toko itu. Menarik juga ya. Ternyata walaupun sudah punya usaha sekalipun, kasta rendah tetap dipandang seperti itu ya. Kita semua pasti sudah tahu lah kalau India itu adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini. Dengan jumlah penduduknya yaitu sekitar 1,47 miliar orang. Bisa dikatakan dengan penduduk sebanyak itu, India itu maju dan mundur ya secara bersamaan. Contoh nih, kalau yang maju itu kan banyak orang-orang India yang jadi CEO perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Nah, kalau yang mundur contohnya dalam pengelolaan sampah, kebersihan makanan, dan yang mau kita bahas ini, soal budaya kasta yang ternyata menjadi penghalang majunya masyarakat India, terutama kasta bawah seperti kasta Dalit yang susah banget didapat kerja di India. Dan kalaupun dapat kerja, naik pangkatnya itu susah banget loh. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita bahas di Septri Zayana. Sebelumnya, kan kita sudah bahas ya, tentang kenapa warga India yang suka buang sampah sembarangan. Di situ kan kita bahas ya kalau ternyata salah satu penyebabnya adalah karena budaya sistem kasta. Di mana kasta terendah yaitu kasta Dalit banyak yang akhirnya jadi pemulung dan scavenger atau pembersih kotoran manusia secara manual. Buat lebih jelasnya, kalian bisa tonton deh videonya. Terus, sebelum kita masuk ke kenapa banyak orang dari kasta Dalit susah dapat kerja dan berakhir jadi pemulung atau pembersih got, kita bahas sistem kasta dulu ya, biar nyambung sama pembahasannya. Dalam banyak tulisan akademik, dijelaskan bahwa sistem kasta di India itu adalah sistem hierarki sosial turun-temurun, di mana status seseorang itu ditentukan sejak lahir dan sangat sulit untuk diubah. Kastanya sendiri itu ada kasta Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Di luar kasta yang umum diketahui tersebut, ada kelompok kasta lain nih yang selama berabad-abad ditempatkan di posisi paling bawah, yang dikenal sebagai kasta Dalit. Dalit sendiri dalam bahasa Sanskerta artinya adalah tertindas. Makna kata Dalit sendiri sudah cukup menyedihkan ya. Banyak penelitian menyebutkan bahwa kasta Dalit secara historis itu dipaksa mengerjakan pekerjaan yang dianggap paling kotor, seperti membersihkan bangkai, mengurus sampah, hingga membersihkan kotoran manusia. Nah, karena dianggap tercemar nih oleh sesuatu yang kotor, banyak kasta lain yang ogah nih buat sentuhan langsung dengan kasta Dalit ini. Kemudian kita masuk nih ke zaman modern. Menurut tulisan yang diterbitkan oleh Roundtable India, dikatakan bahwa populasi kasta Dalit itu sekitar 16,6% dari populasi India. Tetapi tingkat kemiskinan dan pengangguran kasta Dalit itu lebih tinggi nih dari rata-rata nasional India. Hal itu karena mereka itu terjebak di pekerjaan manual dengan gaji rendah. Dikatakan lagi bahwa 31,1% warga kasta Dalit itu masuk kategori miskin dan 8,3% diantaranya itu menganggur. Terus, menurut S.R. Darapuri, seorang aktivis sosial India, mengatakan bahwa sekitar sepertiga Dalit itu hidup dalam kemiskinan multidimensi, yang berarti bukan hanya miskin uang, tapi juga minim akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Ketika akses pendidikan dan pelatihan kerja terbatas, wajar kan kalau banyak yang akhirnya hanya bisa masuk ke sektor informal dan pekerjaan kasar, termasuk jadi pemulung. Kalau ada pertanyaan, kenapa kasta Dalit sulit dapat pekerjaan yang layak dan bagus? Salah satu jawabannya, ya karena dari awal mereka itu sudah dipinggirkan dari dunia pendidikan. Menurut penelitian dari Dr. Smita Empatil tentang mahasiswa Dalit di perguruan tinggi India, itu menjelaskan bahwa mahasiswa dari kasta bawah termasuk Dalit ini kerap mengalami diskriminasi baik di kelas maupun di asrama. Mereka ini sering dianggap rendah, dikucilkan, atau dianggap tidak pantas berada di ruang akademik tertentu. Nah, Dr. Smita Empatil ini menjelaskan bahwa di atas kertas kasta rendah itu dapat beasiswa dan pendanaan pendidikan. Tapi di kehidupan sehari-hari, mereka itu menghadapi komentar yang merendahkan, pengucilan, bahkan kekerasan simbolik. Hal ini membuat banyak anak muda Dalit itu merasa tidak nyaman, putus asa, dan terkadang memilih mundur dari pendidikan tinggi. Sehingga peluang mereka untuk masuk pekerjaan formal dan bergaji baik itu jadi lebih kecil. Akibatnya, banyak kasta Dalit yang terjebak di jurusan atau level pendidikan yang lebih rendah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena lingkungan sosial yang tidak mendukung. Kurangnya pendidikan ini nanti kan sangat berpengaruh nih ke jenis pekerjaan yang bisa mereka lamar.
Dan inilah salah satu pintu menuju pekerjaan-pekerjaan kasar seperti pengulung atau ya jadi scavenger itu. Sekalipun ada kasta Dalit yang berhasil sekolah tinggi, masalah belum selesai. Mereka masih menghadapi diskriminasi di pasar kerja. Sebuah penelitian dari Indian Institute of Dalit Studies yang mengkaji diskriminasi di pasar kerja perkotaan menunjukkan nih bahwa dalam proses rekrutmen sektor swasta, diskriminasi berbasis kasta ini tetap terjadi, misalnya lewat penyaringan nama, alamat, atau jaringan sosial. Survei lain yang diterbitkan oleh Evidence tentang diskriminasi di tempat kerja menunjukkan bahwa sekitar 97% kasta Dalit itu melaporkan nih bahwa mereka itu mengalami diskriminasi di kantor. Lebih dari 32% responden mengaku promosi mereka itu ditolak karena faktor kasta. Sekitar 19% pernah sengaja dipindahkan, dan sekitar 6% bahkan sampai dipecat karena diskriminasi kasta ini. Data tersebut menggambarkan bahwa sekalipun seseorang kasta Dalit itu sudah jadi pekerja formal, mereka tidak otomatis bebas dari diskriminasi nih. Itu yang mau cari kerja ya. Terus bagaimana warga kasta Dalit yang bangun bisnis? Nah, aku nemu penelitian nih. Menurut penelitian dari Dr. Pratik Raj dan Profesor Hari Bapuji yang menganalisis gap pendapatan di kalangan pengusaha Dalit, menemukan fakta bahwa pemilik usaha dari kelompok kasta Dalit ini mengalami gap pendapatan sekitar 16% lebih rendah dibanding pemilik usaha dari kasta lain. Meskipun nih mereka itu beroperasi di pasar yang sama. Dalam tulisannya, mereka menjelaskan bahwa kasta rendah yang mereka sandang dari lahir itu membatasi akses mereka ke peminjaman modal dan ke pelanggan. Itu karena customernya itu cenderung melihat-lihat dulu nih siapa pemilik usaha tersebut. Kalau customernya merasa yang punya usaha itu tuh kasta rendah, ada beberapa nih yang sampai menolak untuk membeli di toko itu. Menarik juga ya. Ternyata walaupun sudah punya usaha sekalipun, kasta rendah tetap dipandang seperti itu ya. Coba komen guys, aku mau denger nih pendapat kalian. Terus dalam konteks sikap sosial, ada penelitian nih dari Dean Spears dan Nazar Khalid tentang prasangka sikap negatif terhadap kasta Dalit di India. Mereka menjelaskan bahwa banyak orang India dari berbagai kelompok masih memiliki pandangan konservatif terkait kasta dan menolak nih jika anggota keluarganya itu sampai menikah dengan kasta Dalit. Selain itu, walaupun sistem kasta ini tuh sudah dihapus sejak tahun 1950, tapi prasangka negatif terhadap kasta rendah itu masih bertahan loh di banyak masyarakat India dan mungkin hingga sekarang. Kalau prasangka negatif tentang kasta rendah ini masih kuat, bisa dibayangkan kan betapa sulitnya seorang pelamar kerja dari kasta Dalit itu bersaing secara fair dengan pelamar dari kasta lain, terutama di lingkungan di mana HRD-nya itu punya prasangka negatif itu. Akibatnya kan banyak kasta Dalit yang jadi tersingkir ya dari pekerjaan formal dan akhirnya hanya punya pilihan untuk masuk sektor informal yang tidak menuntut ijazah tinggi seperti pemulung, buruh harian, dan manual scavenging. Untuk manual scavenging ini kayaknya udah banyak yang bahas ya. Tapi ini aku jelasin sedikit ya biar kalian kebayang lah betapa nggak enaknya pekerjaan ini. Manual scavenging ini tuh simpelnya adalah praktek membersihkan kotoran manusia secara manual dari toilet tanpa septic tank, seperti di saluran pembuangan atau selokan dan seringkali tanpa alat pelindung yang layak. Jadi buat gambarannya itu pekerjaan manual scavenging ini tuh kayak ngebersihin got yang mampet, tapi got itu tuh isinya kotoran manusia dan hal kurang mengenakan lainnya seperti lumpur, sampah, dan bekas makanan. Di India sendiri, diperkirakan ada 1,2 juta orang melakukan pekerjaan ini, dengan 95-97% diantaranya berasal dari kasta Dalit. Sebenarnya, manual scavenging ini tuh sudah dilarang sejak tahun 1993 dan ditegaskan kembali pada tahun 2013. Namun, itu dianggap cuma larangan saja karena penerapan kebijakannya ini dianggap lemah. Walaupun pekerjaan ini tuh kurang mengenakan, namun tetap diambillah oleh kasta rendah, karena ya apalagi kalau bukan tuntutan ekonomi. Kalau sedari tadi kan kesannya kita ngebahas yang kasta Dalit laki-laki ya. Kalau yang perempuan bagaimana? Menurut penelitian dari Avinash Kumar dari National University of Study and Research in Law, kondisi perempuan Dalit itu terutama yang di pedesaan itu lebih berat daripada yang laki-laki. Avinash Kumar menulis bahwa perempuan Dalit menghadapi diskriminasi berlapis dari kasta, kelas ekonomi, dan dari gender. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa akses perempuan kasta Dalit ini ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak itu lebih terbatas dibanding laki-laki kasta Dalit. Terutama menurut penelitian T. Narasimhulu
perempuan Dalit ini tuh sering dibayar lebih rendah dibandingkan dengan yang laki-laki Dalit. Bahkan ada juga penelitian dari Tanvi Yadav dari Brandeis University yang menulis adanya kekerasan ekstrim dilakukan terhadap perempuan Dalit di pedesaan India. Contohnya nih, seperti penganiayaan yang dibungkus dengan tuduhan santet atau tuduhan sebagai penyihir. Yah, kalau di Indonesia tuh kayak dituduh jadi dukun gitulah. Penelitian Tanvi Yadav ini ngegambarin betapa rentannya posisi perempuan kasta Dalit di masyarakat India. Dengan kondisi yang seperti itu, memangnya ada kasta Dalit yang sukses dan berhasil? Jawabannya ada dan banyak. Contoh yang paling terkenal itu adalah K.R. Narayanan, yaitu Presiden India tahun 1997 sampai 2002. Terus ada Manoj Kumar sebagai artis dan sutradara terkenal. Dan ada banyak nama lainnya lah, baik yang kerja di India maupun yang merantau ke luar negeri. Artinya, walaupun dengan segala kondisi yang ada, warga kasta Dalit ini masih bisa kok sukses dan keluar dari stigma kasta rendah itu. Nah, itu dia cerita tentang susahnya kasta Dalit di India buat cari kerja dan berkembang. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah pandangan sebelah mata tentang kasta Dalit ini bisa dihapuskan di masyarakat India? Atau malah sebaliknya nih? Atau mungkin kalian merasa kondisinya nih agak mirip-mirip nih di negeri Konoha? Kita diskusi bareng ya di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, bisa dong kasih like dan subscribe-nya agar channel ini makin berkembang dan kalian bisa dapat konten menarik lainnya seperti ini. Aku Septri Zayana, bye-bye!